Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ujian praktek bahasa Indonesia pada hari ini. Salawat dan beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Kejujuran. Jujur merupakan cerminan sejati seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran, karena jujur adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seorang telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbingnya ke surga. Seorang yang jujur maka hingga di sisi Allah ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan, lalu kejahatan itu menyeret ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta maka hingga di sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara akhlaknya dari dusta. Karena itu ia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surat Maryam ayat 41, Allah berfirman yang artinya, ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam Alkitab ini. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 41. Kemudian di bagian lain, yaitu ayat 54 diterangkan pula yang artinya, dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran surah Maryam ayat 54. Kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi Allah. Jika Allah senang, maka pastilah dia mengasihi, dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seseorang menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka, bebas tanpa ikatan. Sebab orang yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya, apa yang dikatakan, akan dia terangkan dengan sebenarnya. Tiada tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikit pun. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya kepada suatu kemajuan, di mana karena jujur akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Jika seorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu saja akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun juga. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataan yang jujur, maka ia tidak akan khawatir, bahkan ia tidak segan-segan mengatakan apa adanya. Tetapi terhadap diri dan hatinya sendiri, ia sangat takut. Ketakutan itu ialah
Jangan-jangan ia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengemukakan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.